Film dimulai di sebuah arena balap, di mana sekelompok remaja sedang menikmati liburan mereka. Di antaranya ada Nick, Lori, Janet, dan Han. Pada awalnya, mereka sangat menikmati pertunjukan itu dan sempat berbicara dengan beberapa penonton lainnya, yaitu Andy dan Nadia. Tiba-tiba, pria dengan topi koboi bernama Jonathan menghalangi pandangan mereka, dan Nick meminta agar pria itu sedikit bergeser. Kemudian, mereka melihat seorang ibu bernama Samantha sedang memasangkan pembalut ke telinga anaknya karena bisingnya suara mesin mobil. Lalu seorang petugas keamanan bernama George menegur Carter dan istrinya Cynthia karena sedikit melanggar peraturan. Seketika Nick merasakan firasat aneh saat bangunan mulai retak dan bergetar. Tak lama, angin bertiup, membawa selembar kertas yang jatuh tepat di depan Nick. Dan selembar kertas itu bertuliskan mengenang para pembalap. Di saat bersamaan, sebuah benda tajam jatuh dari salah satu mobil, yang kemudian menjadi awal mula terjadinya insiden. Dan salah satu mobil mengalami ledakan dan menghantam bangku penonton. Mereka panik dan saling desak-desakan untuk bisa keluar menyelamatkan diri. Bahkan mereka tak peduli meski harus melukai orang lain. Sementara orang-orang yang namanya sudah disebutkan tadi harus mati dalam insiden itu, termaksud dengan Nick dan teman-temannya. Namun tiba-tiba saja ternyata itu hanya imajinasi dari Nick yang seketika tersadar tepat saat pria topi koboi atau Jonathan datang menghalangi pandangan mereka. Bahkan Nick juga tahu kejadian selanjutnya, termaksud dengan Samantha yang memasangkan pembalut ke telinga anaknya, dan George yang datang menegur Carter. Tanda-tanda itu sudah cukup bagi Nick untuk memastikan kalau nyawa mereka sedang dalam bahaya. Akhirnya ia panik dan berusaha mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Namun, Han sempat menolak hingga terjadi kekacauan di antara mereka. Beruntung, Nick dan teman-teman berhasil keluar. Namun mereka dikejar Carter, Andy, dan Nadia yang kesal dengan tingkah mereka. Lalu George yang berada di sana untuk menenangkan suasana. Dan tiba-tiba kecelakaan itu benar-benar terjadi. Sementara Carter mencoba masuk kembali untuk menyelamatkan istrinya, tapi dia ditahan oleh George dan film pun dimulai. Scene berlanjut di sebuah kafe, di mana Nick dan kawan-kawan sedang merenungi kejadian yang nyaris menimpa mereka. Nick sempat berkata kalau awalnya itu hanya penglihatan biasa. Namun lama-kelamaan, kejadian itu terasa nyata dan benar-benar terjadi. Meski mereka selamat akibat tindakan Nick, namun Han merasa kalau ia masih selamat karena koin keberuntungannya, dan mereka masih layak untuk hidup. Setelah itu, Nick dan Lori datang ke tugu peringatan para korban, dan di sana mereka bertemu Samantha, yang ternyata selamat juga dari kecelakaan itu. Lalu, Nick bertemu juga dengan George dan Carter. Namun di sini Carter terlihat marah karena George menghalanginya saat ingin menyelamatkan istrinya. Di tengah malam, Nick bermimpi tentang pintu berwarna merah, rantai pengait, dan sebuah salib. Nick terbangun dan di sini ia belum mengerti apa maksud dari mimpi itu. Sementara di sisi lain, Carter yang berada dalam keadaan mabuk bergerak ke rumah George untuk membalaskan dendamnya. Saat dirasa sudah cukup aman, ia pun turun sambil membawa salib dan juga sekop. Namun tiba-tiba, rentetan kejadian
membuat mobil menyala dan berjalan dengan sendirinya. Mengetahui itu, Carter berusaha menghentikannya. Namun tanpa disadari, sebuah rantai pengait sudah membentang yang akhirnya membuat Carter terjerat dan terseret sepanjang jalan. Di saat bersamaan, percikan api mulai muncul yang kemudian membuat Carter mati di malam itu juga. Esok paginya, Nick dan Lori melihat berita kematian Carter. Dan Nick sadar kalau pintu rumah George yang berwarna merah itu sempat muncul di dalam mimpinya. Di saat bersamaan, Nick lagi-lagi mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu berupa gunting, catokan, dan beberapa benda lainnya. Dari sini Nick mulai tahu jika penglihatan itu bukanlah mimpi, melainkan pertanda bagaimana orang-orang yang selamat dari kecelakaan arena balap itu akan mati. Tapi Nick belum tahu siapa orang yang akan menjadi korban daftar kematian selanjutnya. Kita beralih ke Samantha yang sedang berada di salon kecantikan. Pada awalnya, semua berjalan seperti biasa, dan Samantha terlihat sangat menikmati pelayanan dari salon itu. Namun lama-kelamaan, kejadian aneh mulai bermunculan. Mulai dari baut kipas yang kendor, alat semprot yang terbakar catokan, dan penahan kursi yang terlepas. Tak berapa lama, alat semprot itu mulai meledak, dan nyaris saja Samantha terkena kipas yang terjatuh. Setelah itu, ia pun bersiap pergi bersama dengan anak-anaknya. Namun tanpa disadari, Samantha pun mati di saat itu juga. Kemudian, Nick dan Lori kembali bertemu dengan Janet dan Han untuk membahas kematian orang-orang yang sangat tidak wajar bagi mereka. Nick beranggapan jika kematian mereka ada hubungannya dengan kecelakaan di arena balap. Dan dari informasi yang ia dapatkan, kejadian itu kejadian serupa juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu pada peristiwa di film sebelumnya. Nick pun berkesimpulan kalau korban yang selamat dari kecelakaan arena balap akan tetap mati dalam daftar kematian. Dan kematian akan terjadi sesuai urutan mereka duduk di bangku penonton. Untuk menghentikannya, mereka harus menghalangi kematian orang lain untuk mengakhiri daftar kematian itu. Namun Janet yang sangat panik memilih pergi dan tak mau tahu dengan masalah itu. Begitu juga dengan Han yang mengatakan jika ia ingin menikmati hidup sebelum kematian datang menghampiri. Lalu Nick mendapatkan lagi penglihatan yang berupa alat-alat bengkel. Setelah itu, Nick dan Lori kembali ke arena balap untuk mencari tahu urutan-urutan kematian. Tiba-tiba mereka didatangi George yang kemudian mengajak mereka melihat rekaman CCTV. Dari sini, Nick ingat kalau korban selanjutnya adalah Andy, lalu Han dan Janet, kemudian George, dan yang terakhir, Lori dan Nick. Esok hari, mereka mulai bergerak untuk mencari Andy yang diketahui bekerja di bengkel mobil. Di sini mereka mengatakan tentang daftar kematian yang akan menimpa Andy. Namun Andy malah berkata kalau ia sudah terbiasa bekerja di tempat berbahaya dan kematian itu sudah menjadi takdir yang biasa baginya. Di saat bersamaan, rentetan kejadian terjadi yang kemudian membuat sebuah mobil meluncur ke arah Andy. Dan beruntung, Sotas tali berhasil menahan mobil itu tepat di depan Andy. Namun nyatanya, insiden belum berakhir, dan Andy pun tewas. Setelah itu, mereka berpencar, di mana Nick akan pergi mencari Han, sementara George dan Lori akan pergi mencari Janet. Ketika Nick mencoba menghubungi Han, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan yang berhubungan dengan air.
Sementara itu, Han sedang berada di kolam renang, dan di sana ia sempat memarahi anak kecil karena menembakkan pistol air ke arahnya. Kemudian ia mengambil pistol itu dan meletakkannya di sebuah pagar. Namun tanpa ia sadari, pistol itu terjatuh dan mengaktifkan tuas kolam pembuangan. Di sisi lain, Janet sedang berada di tempat cuci mobil dan sempat mengatakan ke Lori kalau ia akan mencuci mobilnya. Ketika mobil sedang dicuci, tiba-tiba mesin pencucian macet dan Janet terjebak di dalam mobilnya. Di saat itu juga, pipa air terlepas dan memenuhi mobil Janet yang kemudian membuatnya menjadi panik. Tak berapa lama, mobil mulai bergerak dengan posisi kepala Janet yang terjepit. Dan beruntungnya, tiba-tiba Lori dan George datang menyelamatkan Janet. Beralih ke Han yang tak sengaja menjatuhkan koin keberuntungannya. Ia pun nekat masuk ke dalam kolam dan terhisap ke lubang pembuangan. Tak berapa lama, Nick datang dan ia tidak menyadari jika temannya dalam bahaya. Hingga akhirnya, mesin pembuangan mencapai batas maksimum dan Han pun mati tersedot. Sekarang, daftar kematian semakin mendekati Nick dan Lori. Di sini mereka membereskan barang-barang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian segelas kopi tumpah dan memberikan mereka sebuah pertanda yang membuat Nick yakin kalau daftar kematian itu sudah berakhir karena mereka berhasil menyelamatkan Janet. Lalu mereka bergegas ke rumah George untuk memberikan kabar itu. Namun sesampainya di sana, mereka terkejut ketika menemukan George yang ingin bunuh diri. Di sini George mengatakan kalau ia sudah melakukan banyak cara untuk mengakhiri hidupnya, tapi ia selalu saja gagal. Dari sini mereka pun semakin yakin jika daftar kematian benar-benar sudah berhenti. Dan malam itu mereka lewati dengan perayaan. Di esok harinya, Nick menyiapkan barang-barangnya untuk rencana liburan bersama Lori. Tiba-tiba, sebuah buku terjatuh dan kembali memberikan penglihatan ke Nick. Tanda itu berupa pipa air dan seekor ular yang melingkar. Di saat bersamaan, Nick melihat berita di TV yang mengabarkan jika Jonathan, pria topi koboi di arena balap, ternyata masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian Nick bergegas pergi sambil menghubungi George dan mengatakan kalau ternyata urutan kematian itu salah. Di sisi lain, seorang perawat meninggalkan pria tua dalam keadaan keran air yang masih menyala. Dan lama-kelamaan, air semakin meluap dan jatuh ke bawah kamar Jonathan yang berada tepat di bawah. Beberapa waktu kemudian, George dan Nick sampai di rumah sakit. Dan di sini mereka sempat membahas kalau mereka harus cepat menyelamatkan Jonathan yang masih ada dalam daftar kematian. Namun, setibanya di kamar Jonathan, tiba-tiba Jonathan pun mati karena tertimpa reruntuhan dari atas kamarnya. Setelahnya, Nick dan George kembali bergerak untuk mencari Lori dan Janet. Tapi di sini, George harus mati ditabrak mobil yang melintas. Di sisi lain, Lori dan Janet sedang asik menonton bioskop. Namun mereka tak sadar, sebuah rentetan kejadian sudah terjadi di tempat itu dan akan membahayakan nyawa mereka. Di saat bersamaan, Nick sudah sampai di gedung bioskop untuk mencari mereka. Setibanya di sana, ia pun segera mengajak Lori dan Janet untuk pergi dari sana. Tapi Janet menolak untuk ikut dengan mereka hingga akhirnya gedung itu tiba-tiba meledak dan membuat semua pengunjung menjadi panik berlarian. Begitu juga dengan Nick dan Lori. Namun sayangnya di sini, Lori terperosok ke dalam lift.
Nick pun berusaha untuk menolongnya. Dan tiba-tiba, rupanya itu hanya imajinasi Nick yang tersadar ketika George akan mati. Setelah itu, Nick pergi ke gedung bioskop. Tapi kali ini, ia tidak masuk ke tempat Lori dan Janet, melainkan masuk ke dalam ruangan yang akan menjadi penyebab gedung itu meledak. Tiba-tiba, mesin penembak paku terjatuh dan menembak ke arah Nick. Alhasil, Nick tak bisa bergerak karena tangannya terpaku di dinding. Di saat bersamaan, percikan api mulai menyala dan cairan bahan bakar mulai mengalir. Namun pada akhirnya, Nick berhasil mengambil sebatang kayu untuk menyalakan alarm kebakaran. Dua minggu kemudian, Nick pergi ke sebuah kafe untuk bertemu Lori dan Janet. Di sana mereka membahas kembali kejadian itu. Dan di tengah obrolan, tiba-tiba Nick menyadari jika sebenarnya daftar kematian masih berlanjut dan film pun berakhir.